Di tengah kehidupan rakyat yang kian terhimpit, anggota dewan justru berjoget saat diputuskan bahwa tunjangan untuk mereka bertambah. Disebut mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah. Sementara saudara, di sisi lain anggota dewan justru bebas dari pajak. Teman-teman yang udah kenal sama saya pasti tahu bahwa saya tidak pernah membuat opini secara publik yang berkaitan dengan politik. Sampai pada akhirnya tanggal 23 Agustus yang lalu, ada hal yang mendorong saya untuk membuat opini ini berkenaan dengan kejadian yang belakangan ini sedang terjadi. Pada tanggal 23 Agustus yang lalu, saya datang ke sebuah yayasan dan berkesempatan untuk mengajar bersama adik-adik kita yang berusia 6-7 tahun, di mana mereka datang dari keluarga yang memiliki kemampuan finansial yang tidak baik. Dan saya melihat bahwa ada anak-anak yang memang bisa mengikuti instruksi dari kami untuk menulis, membaca, dan memahami, tapi tidak sedikit juga anak-anak itu bisa mengikuti itu semua. Dan ini saya bisa melihat ada keterkaitannya di masa lalu, di mana dengan kemampuan finansial yang terbatas, membuat mereka tidak memiliki nutrisi yang diharapkan untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Saya meyakini bahwa ini ada kaitannya dengan keterbatasan lapangan kerja formal, di mana saya melihat bahwa ada orang tua mereka yang bekerja sebagai ojek online, dan saya meyakini mereka juga memiliki pekerjaan non-formal lainnya. Dan ini adalah hal yang seharusnya bisa dientaskan oleh pemerintah. Peran pemerintah salah satunya adalah menyiapkan ekosistem yang kondusif bagi para investor untuk masuk ke Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga bisa menyerap pekerja-pekerja yang masih belum terserap sampai sekarang, ataupun menyerap pekerja-pekerja non-formal lainnya. Dan saya juga melihat bahwa pemerintah tidak peka terhadap permasalahan yang ada sekarang. Seperti kita bisa lihat bahwa banyak sekali pengangguran di mana-mana. Belum lagi PHK juga di mana-mana. Rupiah terus melemah. Dan tidak luput dari media juga, kelas menengah terus tergerus karena berkurangnya daya beli masyarakat. Ini adalah satu hal yang seharusnya di-forecast dari awal. Oh, akan terjadi gejolak seperti ini, maka kita antisipasi seperti ini. Penggunaan data dan teknologi adalah krusial di sini, sehingga kita bisa mempersiapkan berdasarkan data forecast yang sudah disiapkan di masa lalu. Tapi yang kita ketahui bahwa ternyata di tahun lalu, para perwakilan Dewan Perwakilan sudah menikmati tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta. Saya speechless, sejujurnya. Karena mereka yang tahu datanya, mereka yang tahu bagaimana tren ke depan akan terjadi. Tapi di sisi lain, uang 50 juta tetap dijalankan. Dan apa urgensinya? Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita lihat sekarang ini adalah hanya di permukaan. Termasuk salah satunya 50 juta ini. Apa akar rumputnya? Akar rumputnya adalah transparansi. Semua harus diawasi. Dan sekarang harus menggunakan teknologi. Kita sudah tahun 2025 dan tidak pernah saya melihat dan mendengar apapun kaitannya dengan penggunaan teknologi secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di akar rumput. Saya ambil contoh, kasus masalah LPG 3 kilo. LPG 3 kilo, buat teman-teman yang belum tahu, dulu diedarkan oleh pengecer. Tapi kemudian pengecer tidak memiliki hak lagi untuk mengedarkan, hanya dilakukan di pangkalan. Meskipun pemerintah sudah mendorong untuk menambah pangkalan, tapi timeline-nya tidak cocok dan tidak tepat. Sehingga saat itu kesulitan mencari gas LPG 3 kilo terjadi di mana-mana. Yang padahal, jika kita menggunakan basis teknologi, kita bisa menggunakan KTP untuk dilakukan scanning data, dilihat apakah yang bersangkutan memang layak untuk diberikan. Kita tidak pernah mendengar solusi yang
sangat tegas dari pemerintah yang berkaitan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi dan data. Oleh karena itu, masalah transparansi ini hanya bisa dientaskan dengan penggunaan teknologi. Orang dibangunkan dengan sesuatu yang sebenarnya cukup lama kita kenal, yaitu AI atau Artificial Intelligence. AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Sekarang masalah transparansi yang berkenaan dengan DPR atau bahkan di kementerian lain. Saya mengajukan ke Bapak Ibu yang terhormat untuk menggunakan AI sebagai dasar audit pengeluaran yang dilakukan, dan ini akan dipublish ke publik. Saya sudah membuat prototip terhadap ini. Apa saja belanja yang direncanakan oleh pihak pemerintah dan kemudian akan dianalisis oleh AI untuk kemudian dicari tahu apakah harga ini layak atau harga ini memang efektif. Semisal kita mau mengadakan alat tulis kantor, kita mengajukan budget segini. Kemudian AI akan mencari tahu referensi-referensi yang legit, sehingga dia akan memberitahu, oh saya ada punya 5 referensi, ada punya 4 referensi, ini adalah harga yang wajar, harga yang dimasukkan adalah harga yang terhitung mahal. Kemudian diberikan sebuah informasi apa saran dari AI. Oh, ada temuan ini, ada temuan itu. Dan saya juga berpikir untuk mengoneksikan ini dengan KPK, BPK, atau badan-badan pengawas audit lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga ketika terdeteksi ada yang anggaran yang bukan main tinggi, maka para pihak-pihak tersebut langsung mendapatkan informasi. Ini yang saya bilang sebagai AI, sebagai whistleblowing. Begitu juga kita bisa lakukan dengan agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mau lakukan kunjungan kerja, AI akan menganalisa berapa potensi yang akan kembali ke masyarakat berlawanan dengan keuangannya. Dan data keuangan ini juga akan diperiksa lagi oleh AI untuk melihat apakah harga ini adalah harga yang wajar atau ini ada permainan. AI tidak bisa bohong. AI hanya akan mengikuti dari skrip yang kita buat. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan ini dan terutama bagaimana cara memastikan bahwa data-data yang sensitif tidak keluar. AI atau LLM pada dasarnya kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. AI ini kita berikan knowledge atau pengetahuan, dataset yang sesuai dengan objektif yang mau kita capai. Dari situ, AI bisa mempelajari apa yang harus dia cari, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dianalisa, apa yang dia harus formulasikan, sehingga objektif yang kita mau bisa tercapai. AI itu harus diproduksi oleh lokal. Anak-anak kita menguasai artificial intelligence. Pemerintah selalu mengedepankan AI. Tapi pemerintah tidak pernah memberikan pengaplikasian AI secara konkret di masyarakat. Menggunakan AI untuk melakukan audit adalah salah satu langkah yang paling penting untuk memastikan transparansi itu tetap berjalan. AI juga dapat digunakan untuk penerangan masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa rancangan undang-undang itu selalu disiapkan oleh DPR untuk ditaruh di page mereka. Dan saya melihat ada potensi di mana AI bisa membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang rancangan undang-undang yang akan dibahas. Saya sudah memiliki contoh dari ini dan kita bisa berinteraksi langsung tentang apa RUU yang sedang dibahas dan apa bedanya dengan undang-undang yang sudah berjalan. AI akan mencoba mengcompare, membandingkan, dan menjelaskan kepada masyarakat. Teknologi sudah harus digunakan pemerintah untuk mengentaskan semua permasalahan yang ada di sini. Saya tidak pernah mendengar pemerintah memberikan gebrakan yang breakthrough, terutama di bidang teknologi informatika ini. Dan ini adalah saatnya pemerintah melakukan reformasi berbasis teknologi. Secara sampai kapan? Saya datang ke pemerintahan dengan tetap harus membawa KTP dan fotokopi KTP. Kita perlu membangun fondasi baru yang relevan dengan perubahan zaman.